Saudara, banjir merendam Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum 2 Desa Ngamberjo, Kudus, Jawa Tengah. Tak hanya sekolah, banjir juga merendam akses di sekitar lokasi. Banjir merendam akses serta area sekolah membuat distribusi makan bergizi gratis terpaksa dilakukan ke rumah siswa. Sebelumnya banjir sempat surut, tapi intensitas hujan tinggi membuat banjir kembali terjadi. Dari data BPBD Kudus, banjir terus meluas hingga merendam 31 desa yang tersebar di 7 kecamatan. Lebih dari 32.000 warga terdampak banjir akibat tingginya curah hujan beberapa hari terakhir. Akibat banjir belum surut, warga mulai mengungsi ke sejumlah tempat. Salah satunya di posko pengungsian Desa Temulus, Menjobo yang menempati bangunan Madrasah Hidayatus Sibyan. Mereka, saudara, mencari tempat yang lebih aman karena rumah terendam banjir mencapai 50 cm. Banjir juga menerjang sejumlah titik di Kecamatan Sekotong, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Banjir yang merendam permukiman dipicu hujan deras yang mengguyur Selasa malam. Kuatnya arus banjir bahkan sanggup menyeret sebuah rumah bambu, termasuk ternak milik warga. Lebih dari 570 kepala keluarga atau 1.700 jiwa terdampak karena rumah mereka terendam hingga 1,5 meter. Banjir surut pada Rabu pagi, namun lumpur akibat banjir masih tersisa dan mengganggu aktivitas warga. Banjir juga merendam permukiman warga di Kabupaten Pandeglang, Banten. Warga terdampak meminta pemerintah membangun tanggul dan normalisasi sungai agar banjir tak terus terulang. Hujan deras ditambah meluapnya Sungai Ciliman dan Sungai Cilemar menyebabkan 3 kecamatan di Kabupaten Pandeglang masih terendam banjir. Ketinggian banjir mulai dari 50 cm hingga 100 cm. Salah seorang warga mengaku ia harus mengungsi selama 4 hari karena rumahnya terendam banjir. Meski saat ini banjir sudah berangsur surut, ia akan mengungsi kembali jika hujan turun. Ini surut, kemarin mah segini. Segini kemarin mah tahun, tapi ini paling gede ini tahun ini, tapi waktu dulu mah tahun-tahun kapan segini enggak kelihatan. Gitu ya. Harapannya kalau bisa mah ini banjir enggak terulang lagi gitu ya. Pengennya gimana gitu. Apa tanggul gitu diperbaiki gitu ya. Normalisasi ya Bu ya. Normalisasikan lagi ya. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk memodifikasi cuaca selama 5 hari ke depan. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi potensi terjadinya banjir dampak dari cuaca ekstrim yang terjadi di Jakarta. Adapun modifikasi cuaca yang direncanakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan berlangsung sejak 13 Januari hingga 5 hari ke depan. Langkah ini merupakan bentuk antisipasi yang dilakukan Pemprov untuk menghadapi cuaca ekstrim yang diperkirakan akan berlangsung hingga akhir pekan. Pramono juga telah menyiapkan dana tambahan jika modifikasi cuaca diperlukan selama 30 hari ke depan. Saya sudah memerintahkan kepada Badan BPBD untuk melakukan modifikasi cuaca selama 5 hari ini. Karena memang data BMKG itu kurang lebih hampir sama dengan yang kemarin. Kemarin pun kalau kita tidak lakukan modifikasi cuaca sebenarnya dampaknya lebih dari yang sekarang ini. Tetapi karena sudah kami lakukan, bahkan kami sudah menganggarkan dalam waktu 30 hari ini, katakanlah kalau harus tiap hari modifikasi cuaca akan kami lakukan. Karena hitungan yang kami lakukan, dampak banjir dibandingkan dengan melakukan modifikasi cuaca, maka lebih baik dilakukan modifikasi cuaca.
Untuk mengetahui langkah apa saja yang dilakukan pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengantisipasi cuaca ekstrim yang diprediksi masih akan terjadi hingga beberapa hari ke depan, saat ini kita sudah bergabung dengan Chiko Hakim, staf khusus Gubernur DKI Jakarta melalui sambungan virtual Zoom. Selamat malam, Mas Chiko. Sore, Rizka. Mas Chiko, kita tahu kan kalau cuaca ekstrim itu tidak bisa dihindari, tapi kita bisa mengantisipasi dampak bahayanya yang ditimbulkan. Soal modifikasi cuaca, ini seperti apa plannya? Seperti apa rencananya, Mas? Jadi terkait dengan modifikasi cuaca ini memang udah sepertinya tidak ada cara lain ya, Rizka ya, terkait dengan penanganan dan mengantisipasi cuaca ekstrim yang memang sudah terjadi dalam 1 tahun terakhir 2025 dan diawali tahun ini 2026 juga. Nah, kita bisa lihat curah hujannya itu, Priska, kalau curah hujan yang di atas 50 mm itu sudah dianggap tinggi, sedangkan curah hujan yang 2 hari yang lalu yang mengakibatkan banjir itu sudah sampai ke 192 mm. Artinya memang modifikasi cuaca harus dilakukan dan ini sudah kita lakukan sesungguhnya. Maka dari itu memang hari ini cuacanya hujannya tidak terlalu keras dan dalam hari ke depan ini akan terus dilakukan dan mudah-mudahan tidak harus sampai 30 hari namun anggaran sudah disiapkan untuk itu. Dan tentu kita berharap modifikasi cuaca ini bisa berhasil. Selama tahun 2025 kemarin kita memang sudah melakukan itu dan alhamdulillah cukup membantu untuk kemudian tidak terjadi genangan yang begitu tinggi, tapi juga mudah-mudahan di awal tahun ini selain modifikasi cuaca juga dalam waktu yang singkat kita bisa memperbaiki saluran dan drainase sehingga juga bisa memperlancar dan mempercepat surutnya. Kan skemanya ini 5-30 hari. Nah, berapa lama waktu evaluasi tiap terminnya itu, Mas Chiko, dan apa saja yang jadi indikator? Prinsipnya gini, ini sebenarnya sudah dilakukan seperti hari ini misalnya ya. Kalau di daerah Kebon Siri, sekarang saya sedang berada di kawasan Kebon Siri dekat kantor kami di kota, yang kita rasakan hujannya seharian itu seperti hujan, mau hujan nggak jadi, mau hujan nggak jadi ya. Jadi hujannya sebentar rintik-rintik, sebentar agak keras, tapi ya ini adalah bagian dari apa yang kita sebut apabila kita sedang melakukan modifikasi cuaca. Artinya memang cuaca ini sesungguhnya kan memang adalah fenomena alam yang sesungguhnya sebelum ini, tahun-tahun sebelumnya memang belum menjadi suatu kebiasaan untuk melakukan modifikasi, dan ketika melakukan modifikasi cuaca tentunya tidak bisa kemudian karena kita melakukan modifikasi cuaca tiba-tiba menjadi terang dan matahari menjadi panas, bukan begitu, karena memang musim ini artinya kita mengalihkan kemana hujan itu bisa turun, dan ini yang sedang dilakukan dan kita berdoa bersama. Kita berharap tentunya karena kita nggak mau lihat juga saudara-saudara kita khususnya di wilayah utara dan wilayah barat misalnya yang genangannya bisa sampai cukup tinggi, itu terjadi lagi seperti terjadi di 2 hari yang lalu. Dan nanti kita akan evaluasi dan rasa-rasanya melihat sepanjang tahun 2025 modifikasi cuaca ini cukup bisa kita katakan berhasil. Nah, kalau peta daerah rawan banjir sejauh ini, Mas Chiko, di mana saja yang sudah ditandai? Sorry, bisa diulangi, Briska? Daerah rawan banjir yang sudah dipetakan Pemprov DKI mana saja, Mas Chiko, sejauh ini? Yang sekarang itu yang memang surutnya agak lebih lama dibandingkan daerah-daerah lain, itu biasanya di daerah utara ya, daerah Kamal, Muara Baru, dan daerah Cengkareng, sebagian dari daerah Cengkareng dan lain-lain. Dan harapan kami tentunya ini bisa terkendali. Tentunya kita selain modifikasi cuaca kan juga melakukan apa yang kita sebut sebagai pengoperasian pompa-pompa kita. Kita punya 1.200 pompa, ada 600 pompa statis, 600 pompa mobile yang tentunya terus beroperasi, dan rasa-rasanya ini akan sangat bisa dibantu dengan terjadinya adanya modifikasi cuaca. Efektivitas 1.200 pompa yang dioperasikan sejauh ini gimana, Mas Chiko?
Efektivitasnya tentunya gini. Jadi gini Friska, situasinya adalah kenapa ini disebut cuaca ekstrim, kenapa ini disebut hujannya abnormal atau tidak normal, itu karena sesungguhnya dibandingkan dengan kapasitas atau kemampuan sebuah kota untuk menanganinya. Jadi tadi Friska dengan paket-paket sebelumnya kan juga sudah menayangkan terjadinya banjir di berbagai wilayah. Artinya cuaca ekstrim ini sulit untuk diantisipasi karena setiap kota atau setiap daerah itu punya kapasitas atau kemampuan infrastruktur terkait dengan untuk menghalau genangan air misalnya atau mengantisipasi luapan sungai misalnya. Dan memang apa yang terjadi dengan cuaca ekstrim ini sudah melebihi kapasitas dan melebihi kemampuan infrastruktur kota Jakarta untuk menangani. Jadi itulah walaupun dengan 1.200 pompa sekalipun surut itu juga membutuhkan waktu. Namun kalau kita bandingkan Friska di banjir misalnya 10 tahun lalu di tahun 2016, 2014 atau sebelum-sebelumnya yang bisa warga itu mengungsi berhari-hari kalau kita ingat di kawasan Jatinegara misalnya di berbagai tempat lain gitu ya, itu tidak terjadi hari-hari ini. Karena memang pompa ini yang mungkin memang bukan gagasan awalnya dari Gubernur yang sekarang, namun tentunya kita menambah jumlahnya dan terbukti cukup efektif untuk kemudian bisa menyurutkan dalam waktu yang cukup singkat. Harus ada, tadi sudah dilakukan beberapa solusi, multi solusi ini semoga bisa mengatasi cuaca ekstrim, antisipasinya lebih baik dan juga dampaknya kita harapkan tidak terjadi bencana selama cuaca ekstrim beberapa waktu ke depan. Terima kasih Mas Ciko atas waktunya. Terima kasih. Terima kasih. John Hetman menjadi nakoda baru timnas PSSI setelah ditinggal Patrick Kluivert. Apakah Hetman ini mampu menjawab harapan pecinta sepak bola tanah air? Ulasannya di Sapa Indonesia Malam saat lagi. Eredivisie, krem de la krem kompetisi sepak bola Belanda. Tempat para jawara bertarung di atas rumput hijau dengan gengsi dan strategi dan momen tak terduga bersatu dalam satu laga. Diiringi riuh supporter yang mengguncang langit stadion, menghidupkan asa, mengincar 3 poin, mengejar supremasi. Rasakan nyawa sepak bola Belanda berdetak di layar Anda. Eredivisie, saksikan pada hari dan jam berikut live di Kompas TV. Tiap orang punya semangatnya masing-masing untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk kamu yang tidak bercerita, tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api. Jelas lebih enak.